Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita Puji akan Tuhan. mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik.
syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas baru yang Tuhan berikan, sehingga kami Tuhan dapat kembali Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah kebaktian kami Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang urapi Tuhan ibadah kami, supaya kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Luar biasa. Yes, Haleluya. yes, yes. Kurang Haleluya. kenceng. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Yes, yes, Haleluya. yes. Puji nama Tuhan. Kakak Esther Haleluya. undang adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian. Haleluya. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah tetap bangkit berdiri. Ini kan hari Minggu terakhir di tahun 2020. Jadi adik-adik yang di rumah lebih semangat lagi ya untuk memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Haleluya. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri, kita mau naikkan satu lagi pujian. Senin Selasa Engkau tetap Raja. Biar setiap hari kita memuji nama Tuhan. Ya. Haleluya. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku selalu memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Selasa. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita Haleluya. sudah menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman Tuhan, ku dengar, ku tanam di hatiku. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
Tuhan pagi hari ini. Boleh lagi Tuhan kami diberi kesempatan untuk menaikkan pujian, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, juga meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan lagi kebenaran dari firman Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi kakak guru sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan boleh berasal daripada Tuhan. Begitu juga dengan setiap kami yang mendengar Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dalam hati setiap kami. Juga Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu menjadi pelaku-pelaku firman. Ajar kami Roh Kudus untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, juga anak-anak yang melakukan firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah selesai memuji, mengucap syukur kepada Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini yang kakak sampaikan itu tentang bangsa Israel. Nah, kembali lagi kita ke bangsa Israel. Tahu nggak dari awalnya cerita bagaimana bangsa Mesir menyiksa bangsa Israel? Anak-anak sekolah minggu masih pada ingat gak? Bagaimana Tuhan Yesus melindungi bangsa Israel dari bangsa Mesir yang sangat jahat? Anak-anak sekolah minggu masih ingat gak? Nah, kakak akan kembali menjelaskan tentang bangsa Israel yang ditindas kejam oleh bangsa Mesir. Wah, selama berapa tahun ya bangsa Mesir menyiksa bangsa Israel? Ditindas itu berarti bangsa Mesir itu melakukan kejahatan kepada bangsa Israel. Mohon gambarnya ditampilkan. Nah, pada waktu itu bangsa Israel ditindas kejam paksa di Mesir selama 430 tahun. Wah, di Mesir ya. 430 tahun. Itu lama banget. Nah, selama bangsa Israel ditindas kejam oleh Mesir selama 430 hari, mereka sangat kelelahan. Namun, lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir. Untuk ngapain? Anak-anak sekolah minggu tahu nggak untuk ngapain? Untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Nah, Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta orang Israel dibebaskan. Nah, tetapi Raja Mesir yaitu Firaun tidak mau. Nah, Raja Mesir itu yaitu Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Wah, sungguh kejam banget ya. Padahal udah 430 tahun Mesir menyiksa orang bangsa Israel. Nah, karena itu Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana. Anak-anak ada yang tahu nggak apa aja itu? 1, air menjadi darah. Wah, air menjadi darah. Terus kedua, katak. Wah, katak banyak banget datang ke tubuh kita. Yang ketiga, nyamuk. Banyak banget. Nah, yang keempat, lalat pikat. Wah, lalat pikat yang sangat gede. Iya. Nah, terus yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Nah, itulah, dan sampai 10 itu ada yang terakhir, anak sulung mati. Nah, itulah 10 tulah yang diberikan Tuhan menghukum bangsa Mesir. Nah, kemudian karena Raja Mesir sangat ketakutan, Firaun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Nah, Raja Mesir ketakutan, jadi menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Wah, nah kemudian akhirnya bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir.
dari tanah Mesir yang sangat kejam itu. Yang kejam sekali Raja Firaun. Nah, mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah, Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Nah, kembali lagi ke cerita kita. Nah, bangsa Israel mengembara di padang gurun. Wah, mereka mengembara itu berarti pada awal mereka keluar dari Mesir, mereka sangat banyak dilindungi Tuhan. Anak-anak sekolah minggu tahu nggak salah satunya apa perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel? Ada yang tahu tidak? Nah, salah satu perlindungan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yaitu Tuhan melindungi bangsa Israel dari kejaran Mesir waktu menyeberangi Laut Merah. Nah, perwakilan yang diwakili oleh Musa. Tuhan Yesus mengutus Musa untuk apa? Ada yang tahu nggak? Itu kakak yang ceritain loh. Untuk membelah lautan biar bangsa Israel bisa menyeberangi lautan tersebut. Nah, kemudian ada lagi nggak tahu anak sekolah minggu tahu nggak apalagi kebaikan Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel? Ada yang tahu lagi nggak? Yaitu pada waktu bangsa Israel kelaparan, Tuhan memberikan makan dan minum. Waktu itu perjalanan di padang gurun, mereka sangat haus. Jadi Allah mengirim makanan dari surga. Sungguh baik ya Tuhan Yesus. Sungguh baik sekali Tuhan Yesus. Nah, kemudian minggu kemarin Kak Esther juga sudah menceritakan bangsa Israel mendirikan kemah suci. Kemah suci itu seperti gereja. Disitulah tempat mereka untuk berdoa. Nah, sekarang kakak mau lanjut ceritanya lagi. Kakak akan menceritakan mengembara di padang gurun. Nah, mereka berdiam lama di Gunung Sinai namanya, Gunung Sinai. Nah, perjalanan mereka itu minggu lalu sudah diceritakan. Telah selesai membangun kemah suci mereka yang sangat indah. Kemudian karena kan ada awan tuh, next. Nah, ada di situ tiang awan. Nah, mereka lama sekali menunggu awan itu tinggal menunduki kemah suci itu. Nah, beberapa orang pasti menjadi jemu karena mereka kelamaan tinggal di kemah tersebut. Nah, Musa berkata kepada banyak orang itu, kita akan menunggu di sini sampai awan itu bergerak. Kalau awan itu bergerak, kita akan pergi. Karena Allah akan menunjukkan kepada kita kapan kita harus pergi dan Ia akan menunjukkan jalan ke tempat mana? Ke tempat yang dijanjikan Allah kepada kita, yang dimana di tempat yang Allah janjikan itu banyak makanan, susu, madu dan lain-lain. Nah, kemudian tanda-tanda nafiri perak. Tahu nggak anak-anak sekolah minggu nafiri itu apa? Nafiri itu seperti lonceng. Nah, kalau di gereja-gereja pasti ada lonceng, tandanya kita harus beribadah. Nah, kalau kita bisa melihat jam kita waktu ibadah jam berapa, waktu kita setiap hari apa kita ibadah, pasti anak-anak sekolah minggu tahu. Itulah namanya nafiri. Nah, kemudian Musa berkata kepada orang Israel, bila Allah menggerakkan awan dari kemah suci itu, maka orang-orang akan meniup nafiri, meniup lonceng. Kamu tahu bahwa Allah berkehendak supaya kita melanjutkan perjalanan, itu artinya kalau awan berjalan. Nah, kemudian bunyi nafiri ini akan menjadi suatu tanda bagimu untuk membongkar kemah dan bersiap-siap untuk pergi. Nah, Tuhan memberi tanda nafiri kalau berbunyi 2 kali menandakan awan itu bergerak. Nah, kemudian pada suatu hari awan itu bergerak. Nah, tandanya apa?
Nafiri-nafiri berbunyi sehingga semua orang di dalam kemah dapat mendengar. Betapa senangnya mereka karena mereka akan pergi ke negeri yang telah dijanjikan Allah. Nah, Harun dan putra-putranya dengan sangat hati-hati membungkus tabut perjanjian yang terbuat dari emas, meja sajian, kakidian dan mezbah. Nah, kemudian bangsa-bangsa Israel lagi seperti ayah-ayahnya, para pemuda-pemudanya membongkar kemah mereka dan menggulungnya. Wah, betapa senangnya mereka ya. Mereka akan menuju ke negeri yang telah dijanjikan Allah. Nah, kemudian awan Allah memimpin orang-orang Israel itu. Nah, kemudian pada awan-awan itu memimpin orang-orang Israel itu melanjutkan perjalanannya. Nah, hanya Allah yang mengetahui kapan setiap orang telah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, hanya Allah yang tahu kapan awan itu berjalan. Kemudian Allah membiarkan awan itu turun menundungi tabung perjanjian. Ingatlah, tabung perjanjian itu adalah sebuah peti emas yang indah dengan 2 patung malaikat yang terbuat dari emas pada penutupnya. Kemudian orang Israel itu tentunya merasa sangat bahagia. Kenapa mereka sangat bahagia? Mereka senang karena mereka sedang dalam perjalanan menuju ke negeri indah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Nah, ketika awan itu berhenti, orang Israel pun berhenti. Mereka mendirikan kemah-kemah mereka dan beristirahat. Musa dengan para prajuritnya mendirikan kemah suci. Mereka senang mempunyai tempat berbakti kepada Allah. Nah, kemudian betapa senangnya lagi orang-orang Israel itu ketika mereka memandang ke atas dan melihat tiang awan di atas kemah suci. Pada waktu malam mereka dapat melihat cahaya. Next gambar ya. Ya, pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Wah, nah mereka pada waktu malam mereka dapat melihat cahaya yang terang sekali dari tiang api. Mereka mengetahui, bangsa Israel itu mengetahui bahwa mereka berada di tempat yang dikehendaki Allah karena Ia yang memimpin mereka. Bangsa Israel itu tahu bahwa Allah yang memimpin mereka. Mereka mengetahui juga bahwa Allah beserta dengan mereka. Wah, Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan kita. Haleluya. Sampai ini firman yang kakak sampaikan. Mari kita baca dulu ayat Alkitab kita. Bilangan 9 ayat 17 sampai 18. Bilangan 9 ayat 17 sampai 18. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Nah, itulah yang ditunjukkan bagaimana Allah memimpin orang-orang Israel itu menuju tempat negeri indah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Haleluya. Sampai sini firman Tuhan yang kakak sampaikan. Mari kita selalu mengucap syukur kepada Allah karena Ia selalu menyertai kita dan menjaga kita dimanapun kita berada, terutama untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus selalu melindungi anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan untuk di tahun 2021 ini. Haleluya, mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau menjaga kami ya Tuhan, seperti bangsa Israel yang Kau lindungi dari bangsa Mesir ya Tuhan. Bangsa Mesir yang sangat kejam kepada bangsa Israel ya Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia,
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia.
kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021 ini ya Tuhan. Teruntuk anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, Kau berkati mereka ya Tuhan. Kau berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Kau berkati masa pendidikan mereka ya Tuhan. Kau berkati masa pertumbuhan mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sungguh teramat baik ya Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi bekal bagi kehidupan kami, menjadi bekal bagi kehidupan kami untuk selama-lamanya ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah jangan kami hanya pendengar ya Tuhan, tetapi kami juga untuk melakukannya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan di tahun 2022 yang akan mendatang ya Tuhan. Kau berkati masa pertumbuhan mereka, Kau jauhkan dari segala sakit ya Tuhan. Masa pendidikan mereka Engkau sertai ya Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Biarlah kami semakin setia dalam melayani-Mu ya Tuhan, seperti Engkau setia kepada kami ya Tuhan, selalu melindungi kami ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, sungguh teramat baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about